Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Amelia Ramadhani, mahasiswi PPG Calon Guru gelombang kedua tahun 2024, akan menjelaskan tentang mind map saya pada koneksi antar materi topik 3, mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Nah, tugas dari koneksi antar materi ini yaitu apakah hubungan antara apa yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya dalam memenuhi pembelajaran yang berpihak pada murid. Buatlah sebuah bagan, mind map, dan lain-lain untuk menggambarkan kaitan antara materi dalam model ini dan juga kaitan dengan topik yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Oleh karena itu, saya membuat mind map ini dengan menggambarkan kaitan antara materi yang ada di topik ini, yaitu experiential learning, dengan topik yang sudah saya pelajari sebelumnya, yaitu peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau CASEL. Nah, seperti yang dilihat pada mind map ini terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu experiential learning, konsep dasar. Nah, di bagian ini yang pertama itu menjelaskan tentang memaparkan tentang pengertian dari experiential learning, yaitu metode belajar melalui pengalaman langsung, bukan hanya teori. Yang kedua yaitu konsep yang diperkenalkan oleh David Kolb yang membagi pembelajaran menjadi 4 tahap utama ataupun siklus, yaitu experiencing atau mengalami, reflecting atau merefleksi, thinking atau berpikir dan menganalisis, dan acting atau melakukan dan menerapkan. Yang ketiga yaitu merupakan tujuan dari experiential learning, yaitu membantu siswa menghubungkan teori dengan praktik nyata sehingga pembelajaran lebih bermakna. Nah, yang bagian kedua yaitu peran guru dalam experiential learning. Nah, di sini yaitu guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran berbasis pengalaman, di mana itu menyediakan lingkungan belajar yang interaktif dan reflektif, di mana siswa aktif terlibat dalam proses belajar, dan yang terakhir yaitu memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks kehidupan siswa. Nah, misalnya melalui role playing, proyek berbasis pengalaman, atau studi kasus. Nah, dengan pendekatan ini siswa merasa lebih terlibat dalam proses belajar, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Nah, bagian ketiga yaitu keterkaitan EMC2 dengan experiential learning. Nah, experiential learning juga berkaitan dengan erat dengan EMC2. Nah, di EMC2 itu ada empathy, mindfulness, compassion, dan critical inquiry. Nah, semuanya itu berfokus pada pembelajaran sosial emosional. Jadi, empathy and compassion itu empati itu guru memahami emosi dan tantangan siswa saat belajar dari pengalaman mereka. Mindfulness yaitu siswa dan guru sadar akan proses belajar, menerima tantangan, dan mengelola emosi dengan baik. Compassion yaitu membangun rasa peduli dan dukungan di antara siswa dalam proses belajar. Dan critical inquiry itu siswa didorong untuk berpikir kritis, mempertanyakan informasi, dan membuat keputusan berdasarkan refleksi pengalaman. Nah, gabungan dari experiential learning dan EMC2 membuat siswa tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki keterampilan sosial dan emosional yang kuat. Nah, bagian keempat yaitu implementasi dalam kelas. Nah, beberapa cara menerapkan experiential learning dalam kelas itu ada role playing, diskusi reflektif, dan proyek berbasis pengalaman. Nah, semuanya itu mendorong siswa untuk mengalami, berpikir, dan bertindak dalam menyelesaikan masalah nyata.
mengintegrasikan IMC2 dalam experiential learning untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Dan yang terakhir yaitu kaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, experiential learning dan IMC2 berkontribusi dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid karena yang pertama, itu membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam dan bermakna. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama. Dan yang ketiga yaitu mendorong pembelajaran yang lebih personal, di mana siswa merasa dihargai dan didukung dalam proses belajar mereka. Nah, dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga belajar bagaimana menjadi individu yang berpikir mandiri, reflektif, dan memiliki empati terhadap orang lain. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai tugas mind map saya yang ada pada koneksi antar materi di topik 3 mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.